Oke, baik. Pada kali ini kita akan membahas mengenai peran hormon insulin dan juga glukagon. Nah, tentunya dengan membicarakan hormon insulin dan glukagon ini, sebetulnya sasaran akhir kita adalah membahas mengenai bagaimana sih glukosa itu disimpan di dalam tubuh manusia. Sebelum kita membahas mengenai hormon insulin dan glukagon, kita akan melihat terlebih dahulu mengenai gula darah normal. Jadi berdasarkan WHO itu gula darah normal manusia itu adalah 70 sampai 100 mg per dl. Jadi 70 sampai 100 mg per dl. Nah, kalau seandainya dia berada pada di bawah 70, maka nanti kita akan berada pada kondisi yang kita sebut sebagai hypoglycemia. Dan kalau seandainya nanti gula darah kita uh, lebih dari 100 mg per dl, kita disebut hyperglycemia. Nah, pada saat ini kita asumsikan ini adalah gula darah, chart gula darah ya. Misalnya ini 70, kemudian ini 100 mg per dl. Nah, pada saat kondisi kita berharap tuh sebetulnya pada saat kondisi normal itu gula darah kita kan adanya di antara dua ini 70 sampai 100 mg per dl. Nah, ketika kita makan misalnya ini pada saat gula darah normal kita adanya di sini. Kemudian pada saat kita makan, tentunya gula darah kita akan meningkat. Nah, kalau dia dalam kondisi hyperglycemia ini, dalam artian kadar gula darah kita terlalu tinggi, maka nanti akan berperanlah nanti hormon insulin untuk menurunkan kembali kadar gula darah kita. Jadi gula darah ini tiba-tiba nanti kalau seandainya gula darah kita tinggi banget, itu nanti insulin akan disekresikan. Nah, ketika insulin disekresikan, maka nanti di sini ada insulin. Nah, ketika insulin disekresikan, maka nanti kadar gula darahnya akan turun. Nanti bagaimana ininya kita akan lihat. Kemudian setelah itu, nah pada saat gula darah ini turun, nah kemudian akan terjadi sesuatu informasi ke dalam tubuh kita, wah kadar gula darahnya turun, kita harus makan. Nah, timbullah nanti rasa rasa lapar. Nah, ketika gula darah turun itu nanti akan ada nanti beberapa hormon yang akan terinduksi. Yang pertama itu hormon glukagon, kemudian hormon pertumbuhan, kemudian kortisol dan juga epinefrin. Oke, kita coba ini di sini ya. Tapi nanti ini nanti akan ada glukagon, kemudian ada hormon pertumbuhan, kemudian ada kortisol, dan juga ada epinefrin. Nah, pada kali ini kita akan fokus kepada glukagon saja pembahasannya. Jadi seperti yang tadi sudah kita sampaikan bahwa kalau seandainya sudah gula darahnya sudah turun, maka nanti akan ada informasi untuk meningkatkan kadar gula darah. Nah, kalau seandainya pada saat itu kita makan dalam jumlah yang banyak, maka nanti akan kondisinya akan naik lagi nih, naik tinggi banget. Kemudian akan terjadi lagi perintah untuk menurunkan gula darah. Nah, seharusnya ketika kondisi kita lapar ini, ketika ini kita hanya makan tuh dalam kondisi dalam jumlah yang normal saja, sehingga gula darah kita itu ada pada kondisi yang normal. Nah, poinnya adalah yang kita harus ingat, ketika gula darah ini ketika gula darah ini rendah, maka hormon
glukagon ini memiliki peran untuk menaikkannya. Jadi pada kondisi ini ya. Sedangkan untuk hormon insulin, ketika kadar gula darahnya itu cukup tinggi, maka nanti hormon insulin akan berperan untuk menurunkan kadar gula darah kita. Oke, kemudian yang akan dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa kerja dari insulin atau dan glukagon ini berbanding terbalik. Jadi insulin bekerja pada saat gula darah kita tinggi, sedangkan glukagon bekerja pada saat gula darah kita rendah. Oke, nah sekarang kita akan membahas bagaimana penyimpanan storage dari gula darah itu sendiri. Nah, ini misalnya ini bloodstream ya, aliran darah. Nah, kemudian sebelumnya kita sudah pernah membahas mengenai proses penyerapan glukosa ke dalam usus halus. Silahkan nanti dilihat videonya pada absorpsi karbohidrat ya. Nah, ini adalah kita asumsikan molekul-molekul glukosa yang ada di dalam darah kita. Nah, ketika gula darah itu dalam kondisi yang tinggi, nah ini pada kondisi yang tinggi, beberapa sel akan digunakan untuk sebagai proses penyimpanan. Yang pertama itu adalah sel otot. Kemudian kita juga punya hepatocyte, kita punya liver cell. Dan kita juga ini kurang tepat. Oke, dan kita juga punya adipos atau sel lemak. Oke, kita kasih label dulu ini semua. Ini adalah sel otot. Oke, nah jadi ketika gula darah kita tinggi itu, dia ada beberapa skema proses penyimpanan dari gula darah tersebut. Yang pertama itu adalah gula darah itu dapat disimpan ke dalam liver. Nah, bagaimana proses penyimpanannya? Liver dengan sel otot itu disimpan dalam bentuk glikogen. Ini ada glikogen. Oke, kita tahu bahwa pada materi-materi sebelumnya bahwa glikogen itu merupakan gabungan dari monomer-monomer glukosa. Jadi glukosa kemudian digabung dengan glukosa, sehingga nanti akan menghasilkan molekul glikogen. Jadi ada percabangannya di sini, ada glukosa lagi. Kemudian nanti ada Oke, kita asumsikanlah ini gambar dari molekul glikogen ya. Jadi nanti molekul glikogen gula ini nanti diubah menjadi glikogen dan kemudian disimpan di dalam sel otot. Jadi ini nanti ada glikogen. Begitu juga dengan sel hati atau sel liver, dia akan disimpan dalam bentuk glikogen juga.
Nah, sedangkan untuk sel adipos sendiri itu dia disimpannya dalam bentuk asam lemak atau dalam bentuk trigliserida. Jadi asam lemak dan trigliserida. Nah, ini yang membedakannya antara ketiga sel tersebut. Sel otot disimpan dalam bentuk glikogen, sel liver juga disimpan dalam bentuk glikogen, sedangkan adipos itu disimpan dalam bentuk asam lemak dan trigliserida. Nah, dari total dari proses penyimpanan ini sebetulnya berdasarkan beberapa sumber itu untuk sel otot itu dia paling banyak itu hanya 2-3% dari total massa. Jadi dia itu sekitar 2-3%. 2-3% dari total massa selnya. Nah, ini yang untuk sel otot. Sedangkan yang untuk sel liver itu adalah sekitar 5% dari total massanya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa 5% ditambah 3% maksimal ini hanya sekitar 8%. Nah, sisanya kemana? Nah, sisanya inilah yang disimpan di dalam jaringan adipos tersebut. Nah, di dalam jaringan adipos ini, nah disinilah yang akan banyak. Makanya kita bisa melihat bahwa walaupun kita tidak mengkonsumsi lemak dalam konsentrasi yang dalam jumlah yang tinggi, tapi kita bisa gemuk karena jaringan adipos kita itu terdapat di hampir seluruh tubuh kita. Jadi sisa dari glukosa kita yang ada di dalam darah tersebut disimpanlah di dalam jaringan-jaringan lemak kita yang di perut, yang di tangan, yang di kaki, dan lain sebagainya. Nah, berarti artinya sekitar 90% lebih itu akan disimpan di dalam jaringan adipos kita. Nah, kemudian kalau seandainya, nah tadi kan ini kalau seandainya gula darahnya tinggi ya. Kemudian andaikan gula darahnya itu rendah dan kemudian kita tidak mengkonsumsi apa-apa. Tadi kita sudah cerita bahwa kalau gula darahnya rendah, di sini gula darahnya rendah, kemudian nanti akan ada hormon yang memicu kita untuk memberikan informasi bahwa kita harus makan. Nah, andaikan kita tidak makan, artinya jalur kenaikan ini kita pangkas. Jadi kita tidak naik sampai ke sini. Nah, kalau seandainya seperti itu, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah nantinya pola-pola senyawa-senyawa yang kita simpan tadi ini akan kita gunakan sebagai sumber energi. Nah, untuk menaikkan gula darah itu hanya bisa dari glikogen dan asam lemak. Jadi glikogen ini nanti akan dikonversikan kembali menjadi glukosa melalui proses glikogenolisis. Glikogenolisis atau nanti proses konversi asam lemak menjadi glukosa nantinya di gluconeogenesis. Nah, ini nanti akan terbentuklah glukosa tadi. Nah, kemudian apa yang terjadi dengan glikogen yang ada di dalam otot? Nah, glikogen yang di dalam otot ini dia tidak akan dia tidak akan dikirimkan ke dalam sel darah kita. Jadi ini tidak akan terjadi proses yang ini, tapi prosesnya adalah dia akan
melisis sendiri. Jadi proses glikoneogenesis proses glikogenolisisnya ini terjadi di dalam sel otot ini. Jadi nanti glikogen ini nanti akan dipecah menjadi glukosa. Nah, inilah yang menyebabkan pada saat kita berpuasa, kita masih bisa melakukan kerja. Jadi kita masih tangan kita masih bisa bergerak, kaki kita masih bisa bergerak, karena di dalam otot kita tuh masih ada cadangan-cadangan glikogen yang bisa digunakan oleh otot-otot kita untuk melakukan proses kerja. Jadi kita masih bisa berolahraga sebetulnya pada saat kita berpuasa. Di samping itu juga kita nantinya glikogen yang ada di dalam sel liver kita juga akan bisa nanti dilisis dan masuk ke dalam ke dalam aliran darah ini. Nah, andaikan ini kondisi berpuasa ya. Jadi ketika kita berpuasa, kemudian kita tidak mengkonsumsi makanan, maka kemungkinannya adalah hormon gula darahnya akan naik mendekati normal dengan proses glikogenolisis dan gluconeogenesis tadi. Nah, sebetulnya yang perlu kita ingat di dalam konsep ini adalah ibaratnya ketika kita pergi ke pasar, kemudian kita membeli berbagai macam makanan, kemudian tiba-tiba ketika nyampe di rumah, sebanyak itu makanan yang bisa kita konsumsi ternyata hanya satu bungkus atau dua bungkus kantong kresek saja misalnya. Kemudian kita andaikan kita membelinya itu banyak, misalnya 10 kantong, secara otomatis yang sisanya yang 8 kantong lagi itu tidak akan terpakai. Nah, tubuh kita tentunya melakukan proses daripada nanti ini membazir, tadi udah kita beli, berarti kan kita simpan di dalam kulkas misalnya atau lemari pendingin. Nah, begitu juga di dalam tubuh kita, daripada ini membazir udah dimakan, maka simpan aja, disimpanlah dia dalam 3 sel ini, sel otot, sel liver, dan juga sel adipos. Nah, ketika kita misalnya kita nggak ke pasar, kemudian nggak ke pasar karena sibuk dan lain sebagainya, kemudian kita ingin makan. Nah, yang kita lakukan adalah tentunya akan mengambil cadangan-cadangan makanan yang sudah kita simpan di dalam kulkas tadi. Karena kita misalnya karena kita sibuk, kita nggak sempat ke pasar, artinya yang kita gunakan hanyalah yang ada di dalam kulkas kita. Nah, itulah yang dilakukan oleh sel liver, sel adipos, dan juga sel otot. Nah, makanya di sini orang mengatakan bahwa puasa itu sangat bermanfaat untuk kesehatan, karena sebetulnya puasa itu kalau kita lakukan dengan cara yang benar, maka puasa ini dapat mengurangi cadangan-cadangan, terutama yang kita target itu adalah cadangan-cadangan lemak. Karena untuk glikogen sendiri, karena dia simpanan glikogen di dalam sel liver dan juga di dalam sel otot itu tidak terlalu banyak. Jadi kalau kita puasa itu untuk cadangan glikogen di dalam sel liver kita dan sel otot kita itu mungkin di jam 11 itu sudah bisa jadi sudah sangat-sangat berkurang, sehingga yang banyak digunakan itu adalah cadangan-cadangan energi kita dari asam lemak dan juga trigliserida yang disimpan di dalam adipos. Nah, kalau puasa ini kita lakukan dengan terus-menerus, misalnya dalam selama 1 bulan, kemudian di malam hari ketika kita berbuka kita tidak mengkonsumsi gula dalam jumlah yang berlebihan, maka bisa kita asumsikan bahwa cadangan ini akan berkurang dengan drastis di akhir puasa 30 hari kita. Nah, namun seringkali terjadi kesalahan-kesalahan orang ketika berpuasa itu. Nah, misalnya pertanyaannya, kenapa saya puasa Ramadan selama 30 hari tapi malah berat badan saya meningkat? Nah, beberapa kesalahan sebetulnya yang terjadi adalah ketika kita berbuka. Nah, misalnya begini, kita biasanya makan sehari-harinya itu kita biasanya makan sehari-harinya itu ada 3 kali. Misalnya ini pagi,
ini siang, ini malam. Nah, ini misalnya kita asumsikanlah sekitar 1000 kalori misalnya. Kemudian di sini juga 1000. Kemudian misalnya kita di malam hari kita turunkan menjadi 700. Kita ini dalam 3 kali makan. Nah, ketika kita puasa, kita kan hanya mengkonsumsi ini saja. Akan mengkonsumsi ini, kemudian ini. Nah, kalau seandainya yang kita lakukan adalah meniadakan proses yang ini saja, maka nanti dengan proses kerja yang sama dengan hari-hari biasa, maka kita akan defisit minus 1000 kalori. Ini misal ya, minus 1000 kalori, artinya 1000 kalori yang kita butuhkan biasanya itu akan diambilkan dari cadangan makanan kita. Namun permasalahannya sekarang adalah ketika kita berpuasa kemudian berbuka dengan cara yang tidak benar. Nah, cara yang tidak benar nih, misalnya kita puasa, kita makan di sahur itu 1000, misalnya 1000 kalori. Kemudian ini pada saat berbuka kita makan, kemudian makannya banyak lagi, misalnya makannya juga 1000 nih karena lapar banget misalnya ya. Kemudian misalnya kita pergi salat taraweh, kemudian pulang tarawehnya kita makan lagi. Ketika kita makan itu konsumsi lagi misalnya dalam jumlah asumsikanlah misalnya 500 kalori misalnya. Ini ada 1500 kalori yang kita mulai dari kita jam, misalnya kita berbuka jam 7 sampai jam 10 malam sepulang taraweh itu. Kemudian sepulang taraweh kita akan ada aktivitas tidur. Dari jam 7 sampai jam 10 kerja kita itu tidak terlalu banyak. Kemudian setelah ini kita tidur. Ketika kita tidur, lalu sisa dari energi yang ada di sini perginya kemana? Simpanan. Artinya ini disimpan kembali. Andaikan asumsinya 500 ini terpakai untuk kerja kita, mulai dari kita sholat maghrib, kemudian nanti kita mungkin membersihkan rumah, kemudian kita sholat taraweh dan lain sebagainya, hanya 500 kilokalori saja yang kita gunakan, sisanya 1000 ini akan tersimpan. Kalau kita gunakan hitungan persentase, 3% dari 1000 itu akan disimpan dalam sel otot, 5% tersimpan dalam sel liver, kemudian sisanya akan tersimpan di dalam sel adipos kita atau sel lemak kita. Artinya apa? Dengan kita berpuasa dan makan dengan jumlah yang tidak terkontrol pada saat berbuka puasa, itu artinya kita membuat tubuh kita menimbun lemak kembali dalam jumlah yang banyak. Nah, inilah yang menyebabkan puasa kita itu tidak berhasil, bukannya menurunkan berat badan tetapi malah menaikkan berat badan. Oke, dari materi kali ini kita sudah membahas mengenai perbedaan peranan antara hormon insulin dan juga hormon glukagon, kemudian juga bagaimana proses penyimpanan glukosa di dalam tubuh, kemudian bagaimana nanti glukosa yang tadi disimpan baik itu dalam bentuk glikogen ataupun asam lemak itu nanti pecah kembali menjadi energi. Kemudian kita juga sudah belajar membahas mengenai implementasi dari pola makan ketika kita berpuasa. Semoga apa yang disampaikan pada kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di materi-materi yang lainnya.